this meeting. Okay, guys. Good morning. Morning. Good morning. How are you today? How are you? I'm Fine. Okay. You. Yeah, I'm fine. I'm fine too. Yeah, I'm trying to be fine karena kemarin saya divaksin yang booster, kemudian hari ini kayak good gitu, tapi tidak apa-apa. Jadi di rumah kalau saya ke sekolah mungkin kegiatannya mungkin nggak selancar ini nanti. Oke, nah sekarang we will discuss the new material. Yeah, our new material. Okay, let me share the screens first. The screen-nya. Okay, do you see something on your screen? Kalian melihat sesuatu di layar kalian? Bisa melihat sesuatu anak-anak? Ya. Saya stop sharing. Yang lain tutup kamera ya. Oke, jadi tolong dibuka bukunya halaman 169 ya. Pada buku paket, di sana kalian akan melihat topik yang akan kita bahas hari ini. Ya, the topic that we are going to discuss today. Nah, sudah melihat di sana? Topiknya tentang apa di sana? Judul chapternya apa, anak-anak? Oke, judulnya apa di sana? Halaman 169. Siapa lihat? Malin Kundang. Yes, Kundang. that's right. Betul, judulnya Malin Kundang ya. Betul. Kalian tahu cerita Malin Kundang? Have you ever read about the story? Tahu. Tahu kan? Ya, itu sangat popular, very familiar. And I think you already know how the story ends, bagaimana akhir dari story-nya. Kalau menurut kalian Malin Kundang ini memiliki pesan apa? Pesan yang disampaikan dalam cerita ini. Apa pesan yang disampaikan dalam ceritanya bisa kalian tangkap? Apa pesannya kira-kira? Apa tahu? Jangan durhaka sama orang tua, Bu. Yeah, that's good. Thank you, Tasha. Yeah, we have to respect our parents. Yeah, we have to behave. We have to love our parents because our parents are the person who are really meaningful for us. Yeah, they are very, very helpful, very, very kind. Since we are baby, saat kita itu masih bayi, ya, and then until now, you can be a teenager, it's because your parents, itu karena orang tuamu. Jadi harus menghormati orang tua, tidak boleh durhaka sama orang tua. Ya, itu pesannya. Nah, kemudian sekarang, ya, kalau legend itu, kalian pernah mempelajari legend? Legenda, teks legenda pernah mempelajari?
Kenapa tidak? Pernah tidak kalian mempelajari teks legenda? Nah. Teks legenda itu Pernah. pernah kan? Nah, di mata pelajaran bahasa Indonesia kan ada. Di mata pelajaran bahasa Indonesia kan ada ya teks legenda itu. Nah, di SMP juga saya yakin kalian juga sudah pernah diajarkan tentang teks legenda. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, I think you have to know the definition of legend text first. Kalian harus tahu dulu definisi dari legend text. Oke. Di sini sudah saya berikan kalian materinya. Can you see the material on the screen? Bisa dilihat materinya di screen? Bisa, Bu. Miss. Bisa. Nah, oke. Ya. Sekarang kalau saya buat, nah ini kan lebih besar jadinya ya. Nah, and now I would like to have one student to help me reading this text. Yeah. So I will ask Aditya, please open your mic and then help Yes. me to read this definition. Okay? Tolong dibaca definitionnya. Ya. Definition: a story that lies somewhere between myth and historical fact, and which is about a particular figure or person. Legends are narrative that are partly true and partly imaginary about a particular person, event, place, or natural feature. Okay, good. Ya, udah improving how to pronounce the words. Sudah bisa mengucapkan kata-kata dengan baik. Ya, thank you Aditya. So, by reading this definition, you will get information that legend text is a story, ya, that lies somewhere between myth and also historical facts. Jadi legend itu adalah sebuah cerita yang berada di antara mitos dan juga fakta bersejarah. Ya, ada unsur mitosnya dan ada unsur faktanya atau hal nyatanya. Ya, contohnya ini Malin Kundang misalnya. Legend Malin Kundang ini ada unsur mitosnya dan ada unsur faktanya juga. Ya, kalau unsur mitos itu hal-hal yang menurut kita itu sangat sulit bisa ditangkap oleh akal sehat. Ya, kayak illogical, irrational. Ya, coba kalian bayangkan, is it possible if a mother, ya, curse her son into a stone and the son really become the stone? Benar-benar ada nggak orang yang bisa mengutuk seseorang menjadi sesuatu memang benar-benar berubah sebagai itu? Is it logical? Itu bisa nggak dibuktikan dalam kehidupan nyata? Kamu jadi batu, gitu. Langsung dia jadi batu, bisa nggak seperti itu? Menurut kalian? Tidak bisa kan? Tidak. Nah, itu adalah unsur mitosnya. Tapi mitos itu kadang-kadang kan kita yakini ya, kadang-kadang mitos, tapi kita agak-agak takut juga kalau berbuat salah, karena mitos-mitosnya orang bilang kalau kita berbuat salah nanti nasib kita akan buruk. Ya, mitos itu adalah hal yang sulit kita terima dalam akal sehat, tapi kita meyakini. Nah, kemudian kalau historical fact-nya adalah fakta atau hal yang nyata yang bisa dilihat. Nah, di dalam cerita Malin Kundang ini, hal nyata, unsur nyata yang ada dalam ceritanya adalah satu, provinsinya, Sumatera Utara. Kan Sumatera Utara itu benar ada apa tidak? Benar. Memang benar-benar ada kan di Indonesia, di Pulau Sumatera, di sana ada salah satu provinsi yang namanya Sumatera Utara. Nah, kemudian adat istiadatnya, budayanya. Kalau kita lihat kan ini ada, kalau di buku kan ada rumah ciri khas orang Sumatera kan. Itu kan memang benar-benar ada, ya. Memang faktanya seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian pernah menonton juga di TV ataupun mencari informasi di internet, di sana di Sumatera Utara itu ada situs yang memang benar-benar menyerupai Malin Kundang saat dia bersimpuh gitu, berlutut gitu memohon agar ibunya itu tidak jadi apa namanya kutukannya itu tidak berhasil. Gitu. Pernah nggak kalian lihat batu itu? Seseorang yang bertimbuh seperti itu? Ya,
Nanti kalau misalnya kalian belum sempat melihat itu, silahkan di search di internet ya. Di sana ada situsnya. Tapi orang-orang meyakini bahwa itulah Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya. Ya, gitu. Oke, sudah paham anak-anak tentang definisinya? Paham, Bu. Sudah. Sudah ya. Jadi ada dua hal yang terkandung dalam legend itu, ada myth dan ada historical fact-nya. Jadi di sini bilang ada partly true and partly imaginary, setengah benar, setengah hayalan gitu. Kebenarannya ada, unsur hayalannya juga ada. Ya, oke, kita lanjut sekarang. We will discuss about the social function. Ya, Tasya, please help me to read the social function of legend text. You can open your camera and you also can open your microphone. Ya, oke, biar kelihatan Tasya cantik di sana. Mikrofonnya belum hidup. Nah, oke. Sudah, Miss. Ya, silahkan. Dibaca. Yes, read that. It is used to entertain the readers with interesting stories and to educate or give moral value or meaningful message to the reader. Ya, thank you Tasya. Ya, jadi ada beberapa yang harus kamu perbaiki cara bacanya. Yang tadi value, jangan value ya, tapi value, moral value. Artinya nilai moral. Oke, overall that's good. Jadi ini fungsinya adalah used to entertain. Do you know the meaning of entertain? Arti dari entertain ini apa kira-kira? Siapa bisa jawab? Nah, ini lumayan banyak yang gabung ya. Oke, that's good. Nah, siapa tahu arti dari kata entertain? Pasti kalian sering kan mendengarkan kata entertain. Ini ada entertainer berarti orangnya entertainer itu. Contoh entertainer itu saya lihat kemarin Ruben Onsu, Gilang Dirga, ya. Kemudian yang Raffi Ahmad, entertainer dia. Jadi entertain itu apa sebenarnya artinya? Pembawa acara. Pembawa acara, host pembawa acara, ya, atau MC pembawa acara. Kalau entertainer itu contohnya itu yang saya sebutkan tadi, Ruben, ada Wendy Cagur, ada Ivan Gunawan, kan gitu-gitu tuh. Mereka itu muncul di TV tujuannya ngapain? Menghibur dan membawa acara. Yes, that's Menghibur. good. Menghibur. Ya, bagus. Jadi entertain itu artinya menghibur. Ya, if we read legend text, ya, then after that we will feel entertained. Ya, it can entertain us. Legend text itu bisa menghibur kita, bisa refresh our mind, bisa menyegarkan kembali pikiran kita. Ya, kemudian selain entertain, legend text itu juga berfungsi to educate. Artinya educate, Mengedukasi. very good, mengedukasi atau memberikan pendidikan. Ya, makanya di awal saya tanya, hal apa yang bisa kalian dapatkan atau pesan apa yang bisa kalian dapatkan di sana? Kan itu dia memberikan ini moral value, ya, pesan-pesan yang bermanfaat bagi pembaca. Tuh. Jadi kalau kalian membaca legend text pasti ada pesan yang kalian bisa petik dari cerita tersebut dan bisa kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, paham anak-anak? Ya, do you Paham, Bu. understand? Okay, good. Next, we will discuss about the generic structure. Nah, di sini ada struktur teks dari legend text ya, ada strukturnya. Sama dengan historical event, ini juga ada strukturnya. Yang pertama ada apa di sini? What we have? Orientation. The first part Orientation. is good. Orientation. Orientation. Ya, orientation is the first. Jadi dalam paragraf, nanti kan dalam legenda itu ada paragrafnya. Paragraf 1 itu disebut dengan orientation. Nah, dalam orientation itu, what can you get? What can you get in the orientation? Apa yang bisa kamu dapatkan di sana? Informasinya. Nama-nama tokoh. Iya, tokohnya, ada participants-nya. Very good, bagus. Ya. Selain tokoh, kalian juga menemukan informasi tentang apa?
Selain tokohnya, kalian juga Tempat dan waktu. ya, once again, itu break. Tempat dan waktu. Ya, bagus. Tempat dan waktu. Itu siapa yang jawab? Yang jawab siapa? Ini ya, Mahardika. Mahardika ya. Oke, thank you Mahardika. Itu merupakan orientation-nya. Jadi dikenalkan dulu tokohnya siapa, di mana terjadinya, kapan terjadinya. Ya, tuh di paragraf yang keberapa? Yang pertama. Very good. Ya, Mahardika, paragraf yang pertama. Nah, lanjut sekarang complication. Ya, ada complication. Dalam complication ini, what can you find? Yang kalian bisa Masalah. dapatkan. Ya, that's the problem, the conflict. Awal mulai masalah, Bu. Iya, awal mulanya masalah. Jadi, bagaimana tokoh-tokoh tersebut menghadapi sebuah masalah, permasalahan yang mereka mulai harus tangani di sana. Ya. Kemudian yang ketiga, ada apa? Resolution. Ya, the Resolution. resolution. Nah, setelah mereka mengalami masalah, masalahnya itu tidak cuma satu ya, masalahnya itu bisa series of complications. Nanti series of complications ini akan sampai pada masalah puncak. Setelah ada permasalahan puncak, maka akan ada resolution-nya. Akan ada apa namanya? Resolution itu memberikan apa dia? Solusi. 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 Ya, atau problem Masalah. solving. Ya, solusi dari masalahnya, pemecahan masalahnya. Bagaimana ending dari story tersebut. Ya. Sudah paham tentang generic structure-nya? Sudah. Ya, bagus. Understand. Ya, that's good. Let's continue. Ya, with the ini. Language features of legend text. Ya, ada language features-nya, ada unsur kebahasaan. Kalian bisa lihat di sini, kalau kita menulis sebuah legend text itu akan menggunakan past action verbs. Jadi kata kerjanya yang past. Yang past itu bentuknya yang pertama, kedua. Yang pertama atau yang kedua? Bentuk kata kerja yang past. Apakah bentuk kata kerja yang pertama atau yang bentuk kata kerja yang kedua yang merupakan kata kerja yang sudah lampau? Bisa jawab? Yang kedua. Iya, bagus. Yang kedua. Ya, jadi kata kerjanya kita menggunakan kata kerja yang kedua, verb 2. Ya, ada juga verb 3 kalau misalnya kalimatnya itu adalah kalimat perfect. Perfect tense menggunakan verb 3. Ya. Selain itu ada noun phrases. Noun phrases itu adalah frase yang menggunakan penggabungan dari kata sifat maupun kata benda. Contohnya beautiful girl, contohnya rich man, ya, poor boy, tuh merupakan contoh dari noun phrase. Gadis yang cantik adalah kumpulan dari dua kata, gadis dan cantik, kan, yang memiliki makna, dan itu disebut dengan noun phrase. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya, gadis cantik itu adalah beautiful girl. Beautiful adalah kata sifat, girl-nya adalah kata benda. Kalau digabung memiliki arti, itu adalah noun phrase. Jadi, dua kata yang merupakan kata sifat dan kata benda, kalau digabungkan disebut dengan noun phrase. Paham? Paham anak-anak? Paham. Nah, nanti kalau di Malin Kundang itu ada old woman. Old woman itu apakah noun phrase apa tidak? Old woman. Old woman. Oke, saya tulis di chat ya. Old woman. Old. Old woman. Coba dilihat di chatnya. Pasti ada di sana notifikasi chatnya, ada angka 1, dilihat. Nah, saya tulis di sana adalah old woman. Apakah ini termasuk noun phrase? Ya. Ya, termasuk. Arti dari old woman ini apa? Wanita tua. Wanita tua. Yang mana adjektifnya? Yang mana kata sifatnya? Wow. Old. Old. Very good. Woman-nya adalah kata apa?
Kata sifat. woman-nya. Tadi kata sifat Ya. kan old, yang memberikan ciri, kan itu kata sifatnya. Kalau woman ini kata apa? Kata benda. Kata benda. Ya, kata benda, ini manusianya, bendanya, kata benda. Old woman, ini merupakan noun phrase. Ya, sudah paham? Sudah. Paham ya? Nah, kemudian selain itu ada adverb. Adverb itu adalah keterangan waktu. Ya. Kemudian ada conjunction. Contohnya kata hubung ini contohnya dan atau ya. Kemudian ada transitional signal. Ada sinyal atau ada penanda transisi. Ya, penanda untuk perubahannya, peralihannya. Di sini contohnya once upon a time, however, one day, ada di sini. Yaitu merupakan transitional signal dari paragraf satu ke paragraf yang lainnya. Kemudian ada juga dialogue between the characters. Biasanya ada beberapa kalimat langsung yang ada dalam teksnya. Kalimat langsung itu nanti kalau kalian baca Malin Kundang, di sana ada kalimat langsung yang berisikan kata-katanya Malin Kundang yang ditujukan untuk ibunya. Ya, Malin Kundang said, "Hey, old woman, how dare you say that you are my mother?" Dia kan ngomong seperti ngomong biasa kan? Itu merupakan kalimat langsung. Ya, sudah paham untuk language feature? Apakah ada Bu sing dengar? Kenapa? Sudah paham apa tidak? Nggak dengar katanya, Bu. Nggak dengar ya? Apa dia ngomong sama yang lain ya? Gimana Tasya? Udah paham Tasya? Sudah nih. Sudah. Paham. Yang lain gimana ya? Paham ya? Oke, kita Paham, Bu. lanjut. Nah, ini menggunakan Zoom itu kan mungkin kalian masih awam ya. Jadi, kalau misalnya kalian itu ada berisik-berisik suaranya di luar, silahkan di-mute dulu. Nanti kalau ada kesempatan untuk kalian berbicara, saya panggil kan, silahkan dibuka mikrofonnya, kan gitu. Baru nanti kalian buka mikrofonnya, di-unmute. Mute itu artinya mati suaranya, unmute itu artinya menghidupkan suara. Ya, paham ya anak-anak? Paham? Nah, kemudian di sini juga ada feature chat. Chat itu bisa digunakan untuk kita bisa ngetik sesuatu, ya, berbagi message atau pesan. Ada juga fitur raise hand di sana. Raise hand itu untuk angkat tangan. Kalau sudah tidak perlu mengangkat tangan seperti ini, ya, tapi kalian itu cuma ketik raise hand, di sana akan kelihatan. Nah, seperti Tasya ini, itu raise hand, ya. Ya, kelihatan di sana. Ada sesuatu mungkin yang ingin disampaikan, kalian bisa raise hand. Oke? Sudah? Paham ya? Paham. Nah, sekarang ini adalah contohnya. Ya, contoh legend text, which is really simple. Ya, really simple, not really in a long, it's not a long passage. Ya, bukan bacaan yang sangat panjang. Jadi di awal ini ya sudah ada judulnya. Judulnya apa? What is the title of the text? The Legend of Prambanan Temple. Ya, good. The Legend of Prambanan Temple. Ya. Kemudian, can you notice how many paragraphs in this text? Berapa ada paragrafnya? 7 paragraph. Yes, 7 good. paragraph. Good. Yeah, there are 7 paragraphs. And then, which one is the orientation? Yang mana orientationnya? Paragraf pertama. Iya, bagus. Jadi sekarang mari kita menganalisis ya. Mari kita menganalisis teks ini berdasarkan generic structure-nya tadi. Jadi paragraf pertama ini merupakan orientation-nya. Kenapa kamu sebut paragraf pertama ini merupakan orientation? Karena ada apa? Karena di sini kalian bisa Tempat lihat kejadian dan nama tokoh. nama tokohnya. Ya, bagus. Jadi di sini ada nama Kejadian. tokohnya. Ada tempatnya di Prambanan Kingdom. Ya, tuh. Ya, bagus. Kemudian setelah itu di paragraf kedua sampai paragraf ke-6 ini, ya, paragraf kedua sampai paragraf ke-6 ini, kita namakan apa? What do we call paragraph 2 until paragraph 6? Setelah orientation, what do we have? Apa yang sekarang kita dapatkan setelah orientation? Complication. Yeah, that's good. The complications. Ini series of complication.
Setelah paragraf pertama diperkenalkan tokoh-tokohnya, kemudian tempatnya juga. Setelah itu kita diperkenalkan dengan permasalahan yang dihadapi. Ya, di paragraf kedua masalahnya itu apa? What is the problem that the participant face in paragraph 2? Ini di sini ada ya, di akhir paragraf kedua itu ada kalimat he killed Prabu Baka and took over the kingdom. Ada kata kill. Kill itu artinya apa? Membunuh. Membunuh. Kalau ada pembunuhan di sana, ada yang meninggal berarti ya. Kalau sudah ada korban berarti itu merupakan masalah ya. Jadi di sini ayah dari Roro Jonggrang itu yang namanya Prabu Baka yang merupakan raja dari kerajaan Prambanan dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Ya, kemudian Bandung Bondowoso ini mengambil alih kerajaan Prambanan. Paham ya anak-anak? Itu masalah yang pertama ya. Masalah yang pertama. Ingat kalau masalah itu bukan cuma satu aja, tapi series of complications. Kemudian setelah itu di paragraf ketiga ada masalah juga. Setelah di awal dia membunuh ayahnya Roro Jonggrang ini, ya. Kemudian Bandung Bondowoso itu tidak cukup membuat satu masalah itu saja. Masalah selanjutnya yang dia timbulkan adalah ini, ya, ini. He wanted, ya, made him wanted her to be his wife. Jadi ada kata wife. Wife ini artinya apa? Istri. Pasangan suami istri. Istri, ya kan? Berarti ada arah menuju ke pernikahan kan di sini. Berarti Roro Jonggrang ini dilamar ya oleh Bandung Bondowoso. Ya, Bandung Bondowoso tidak lain adalah merupakan orang yang membunuh ayah Roro Jonggrang. Dan sekarang dia malah ingin menikah dengan anak atau putri dari orang yang sudah dia bunuh. Kan kejam kan, tidak punya perasaan berarti dia itu. Betul? Betul, Bu. Ya, nah kan seperti itu. Nah, kemudian lanjut di paragraf selanjutnya. Di sini she ini siapa? Maksudnya dia itu maksudnya siapa? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang itu ya bagus. Wanted to refuse. Dia ingin refuse. Refuse masih ingat artinya refuse apa? Menolak. Ya, dia ingin menolak tawaran atau lamaran dari Bandung Bondowoso. Tapi dia afraid. Do you know what is the meaning of afraid? Artinya afraid. Takut. Takut. Dia kan takut. Kenapa dia takut sama Bandung Bondowoso? Kenapa? Karena Bandung Karena dia Bondowoso. kuat. Iya, very good. Karena Bandung Bondowoso itu orang ini a very powerful man. Ya, dia sangat kuat and has jinis katanya. Dia memiliki jin dan setan yang menjadi pelayan-pelayannya. Tuh. Orang yang sakti mandraguna. Itu yang ditakutkan oleh Roro Jonggrang. Kalau dia mungkin menolak lamaran dari Bandung Bondowoso, mungkin akan ada muncul hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Jadi dengan terpaksa dia berkata, nah ini merupakan kalimat langsung ya yang saya jelaskan tadi. Dia berkata, akhirnya dia menerima atau tidak lamaran dari Bandung Bondowoso? Menerima. Menerima. Syarat Yes, very good. Tapi dengan syaratnya apa? membuatkan 1000 pura dalam satu malam. Bukan candi. Iya, Candi. bagus. Semuanya udah pintar. Ya, jadi membuatkan 1000 candi only in one night. Ya. Tapi Bandung Bondowoso gimana? Accept that or not? Accept. Accept. Menerima. Ya, dia menerima. Karena Menerima. kenapa? Kira-kira dia gampang. Oh iya, oke, I will accept that. Kenapa? Karena udah punya. Iya, karena Nah, dia sakti. Kemudian dia juga punya orang-orang atau jini-jini yang akan membantunya dalam membangun ini. Ya, apa namanya candi itu. Oke, udah paham ya anak-anak? Nah, tapi ya kemudian ini. Nah, dia udah mulai membuat candinya ya. Anak-anak kalau misalnya nanti end, kalian tolong join lagi ya di link yang sama ya, karena ini waktunya sudah hampir habis ini, tersisa 4 menit. Kalau nanti terputus di tengah jalan, kita masih menjelaskan, tolong join lagi sebentar ya, langsung join ya, oke? Oke. Ya, nah jadi setelah itu, udah mulai dia Bandung Bondowoso itu membangun candi-candi tersebut ya.
dengan dibantu oleh para jin dan demons. Di malam hari dia membuat itu. Karena kalau jin-jin kan begentayangannya kan malam hari, ya. Kemudian, nah di sana dia sisanya itu cuma harus membangun lagi satu untuk melengkapi 1000 candinya, ya. Tapi sayangnya Roro Jonggrang had asked the villagers and the servants to make some noisy sound of breeding rice, ya. Jadi Roro Jonggrang itu sekarang trik Bandung Bondowoso. Dia bukan perempuan yang bodoh, ya. Jadi dia punya cara untuk menipu atau mengelabui Bandung Bondowoso. Dengan cara apa? Yang tadi yang saya bacakan itu? Dengan cara? Meminta penduduk Iya, untuk Devita. membuat suara. Iya, meminta masyarakat warga itu disuruh menumbuk padi. Kan udah ribut jadinya kan? Semua warga menumbuk padi. Karena ribut, ayamnya terbangun. Ayamnya bangun, kalau ayam bangun pasti dia bersuara kan, kukuruyuk. Nah, yang menandakan bahwa pagi itu telah tiba, padahal itu masih tengah malam. Ya, anak-anak ya. Nah, kemudian mendengarkan suara tersebut, genies and demons quickly disappeared. Kalau jin atau setan itu takutnya apa? Matahari. Takut matahari ya. Matahari. Aduh, panas, nggak boleh nih sama matahari. Gitu. Kekuatannya nggak bisa digunakan pada pagi hari. Jadi mereka itu disappear, padahal berarti mereka ini kurang cerdas kan. Nggak ada jam juga pada saat itu. Kalau ada jam mungkin, kok udah berbunyi ya jam segini. Mungkin masih lain ceritanya ya. Karena yang dulu tidak ada jam dan sekarang mereka itu yang menjadi penandanya adalah aktivitas warga. Kalau warga sudah beraktivitas, berarti itu sudah pagi. Demand-nya menjadi hilang, ya, tidak bisa membantu Bandung Bondowoso. Nah, jelas apa yang Bandung Bondowoso rasakan pada saat itu? Dia bagaimana? Merasa ditipu. Merasa ditipu, merasa marah, ya, itu. Merasa marah dan dia tuh tahu kalau dia si Roro Jonggrang ini telah menipunya hanya untuk menolak lamarannya, ya. Dan sekarang kita masuk ke resolution-nya. Ini resolution-nya, ya. Di resolution-nya itu apa yang terjadi setelah itu? Setelah dia menunggu marah, dia tahu bahwa Roro Jonggrang ini hanya menipunya, yang terjadi apa? Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang. Iya, bagus. Bandung Bondowoso untuk Roro Jonggrang menjadi apa? Satu candi. Nah, ini ada kesamaan dengan ceritanya Malin Kundang ya. Semuanya mengutuk-mengutuk. Tapi ini orang jahat mengutuk orang baik. Tuh. Menjadi patung, menjadi pelengkap untuk 1000 candinya. Ya, tuh. Nah, jadi untuk sekarang ini akhirnya kita mengenal bahwa tempat tersebut disebut dengan apa? Candi Prambanan. Ya, itu adalah asal mula Candi Prambanan. Nah, kembali lagi, itu tadi struktur teksnya. Kita sudah menganalisis teksnya berdasarkan generic structure-nya. Yang mana orientation, mana complication, mana resolution. Ya, ini udah kurang dari 1 menit ya anak-anak. Nanti kalau hilang gitu, terputus, tolong join lagi. Oke? Nah, itu sekarang sampai mana ya? Kita kembali lagi ke definisinya. Ya, bahwa legend itu terdiri dari 2 unsur, ada unsur mitos dan unsur kenyataannya. Unsur nyata yang kamu bisa temukan dari Legend of Prambanan ini apa? Tempatnya. Tempatnya nyata, ya, itu ada. Candi Prambanan itu terbukti ada, yang very huge, very sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak saya sudah share tadi tugasnya apa, kemudian materinya juga sudah. Jadi kalian tinggal membuat gininya apa namanya tugasnya ini. Okay, thank you very much. Ya, hope you can do the task very well and good luck for you. Okay, goodbye. Bye guys.
Bye. Bye. Okay.